Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Kampas 1 Bitume. Dengan saya, Fatahillah Ahmad Putra Fauzi sebagai moderator akan memimpin pada kesempatan kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai tugas pengajaran, yaitu tugas Decade of Days, yaitu membahas mengenai materi Day 1 hingga materi Day 9. Selanjutnya, akan inti pembahasan, yaitu pemaparan pada Day 1 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Erika dan Gusti, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu ada narasi navigasi alur rumah akademik dan sistem intelektual. Yang pertama ada kampus berdampak. Kampus adalah konsepan tidak hanya berfokus pada akademik, tapi berdampak pada masyarakat. Kampus bela negara adalah program kegiatan mendasarkan diri untuk bela negara dan cinta tanah air. Dan mahasiswa sendiri yaitu sebagai intelektual penggerak perubahan, jembatan akademik dan masyarakat untuk SKSPM dan SK itu ada di situ. Dan tentunya ada materi Tridharma. Tridharma ada 3 yang sama, ada pendidikan dan pengajaran yang isinya yaitu sebagai pelajar aktif menghasilkan lulusan berkualitas, fokus pada pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan pembelajaran aktif. Yang kedua ada penelitian dan pembangunan yang dimana kita menghasilkan teknologi inovasi baru, fokus pada dasar lanjutan pengembangan teknologi, publikasi, pembangunan PKM LKTI. Yang ketiga ada pengabdian masyarakat yang dimana di sini kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui edukasi atau pelatihan dan fokus pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu permana kepanjangannya yaitu peran mahasiswa dalam nalar dan aksi nyata. Mahasiswa adalah intelektual muda yang memiliki bagian berpikir tanggung jawab sosial dan keberanian moral untuk memperjuangkan suatu tujuan. Maknanya yaitu memegang peran perubahan sosial, politik, dan budaya. Tujuan peran mahasiswa yaitu agent of change, iron stop, moral force, social control, pioneer, problem solver, dan inspirator. Lalu membangun value artinya tidak hanya mengumpulkan nilai. Tantangan terdepan sebagai mahasiswa yaitu yang pertama, godaan hustle culture dan ancaman burnout. Yang kedua yaitu kesehatan mental dan stigma sosial. Materi selanjutnya yaitu bangga menjadi mahasiswa teknik industri. Sebagai mahasiswa teknik industri kita belajar mengenai desain atau merancang, meningkatkan, dan melakukan instalasi. Lalu bidang ilmuwan dan keahlian teknik industri yaitu satu, ekonomi dan produk desain, dua, sistem dan proses manufaktur, tiga, logik dan supply chain management, empat, modeling system dan optimization, lima, business management dan pattern entrepreneurship. Lalu jargon teknik industri yaitu produktivitas, efektif, dan efisien. Baik, di Day itu pengajaran 2025 sendiri dengan saya Gema Atira Putri, MPM 2529. Saya bersama teman saya itu Valeria akan membahas terkait dengan laboratorium dan juga MTI. Nah, untuk laboratorium adalah fasilitas yang disediakan oleh program studi teknik industri untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Laboratorium yang ada di UPM Veteran Jawa Timur khususnya untuk prodi teknik industri terbagi menjadi dua, itu laboratorium sistem industri dan ekonomi yang terbagi menjadi beberapa praktikum. Itu ada gambar teknik, proses manufaktur, perancangan sistem kerja, dan sistem terintegrasi. Selanjutnya Flora. Selanjutnya yaitu adalah statistik manajemen industri, yang mana nanti kita akan bertemu praktikum pemrograman komputer, praktikum statistik industri, praktikum sistem informasi manajemen, praktikum simulasi komputer, dan praktikum optimasi industri. Selanjutnya kami juga membahas mengenai HMTI atau himpunan mahasiswa teknik industri yang terbagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama adalah Advokasma atau Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa khususnya TI. Badan Pengurus Harian atau PPH yang merupakan pusat kontrol koordinasi dari HMTI sendiri. Lalu yang ketiga adalah Pengabdian Masyarakat atau PEMAS yang bertugas untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dari bentuk kegiatan yang dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan kegiatan untuk meningkatkan sumber daya dari mahasiswa teknik industri. Selanjutnya adalah Flora. Selanjutnya yaitu ada Departemen Komunikasi dan Informasi yang mana menyebarkan informasi, berita, dan konten menarik untuk keluarga besar teknik industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Lalu yaitu selanjutnya itu ada minat dan bakat yang mana menyalurkan serta mengembangkan potensi olahraga dan seni agar anggota solid dan berprestasi. Selanjutnya yaitu ada Departemen Kewirausahaan yang mana mengelola pemasukan, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan mencetak profit. Dan yang terakhir yaitu ada Departemen Riset dan Teknologi yang mana memfasilitasi pengembangan wawasan, kemampuan akademis dan keilmuan mahasiswa. Baiklah, selanjutnya adalah materi pada D3, yaitu BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Fungsi pentingnya adalah membuat aturan dan kebijakan serta mengawasi jalannya badan eksekutif. Pengurusan dalam BLM yaitu ketua, wakil ketua 1, 2, 3, sekretaris bendara, ketua komisi, dan staf komisi. Hak BLM yaitu memberikan sanksi, mengajukan usul. Kewajiban BLM melakukan mekanisme pengawasan dan menaati AD, ART, GBHK. Komisi BLM adalah legislatif, pengawasan administrasi dan keuangan, pengawasan kerja, dan penjaringan aspirasi dan media komunikasi. Selanjutnya ada LD, atau etika dalam literasi dan teknologi. Jenis-jenis literasi ada digital, finansial, budaya, numerik, baca tulis, dan ilmiah. Literasi ilmiah ada kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah. Tiga unsur penting dalam literasi ilmiah adalah mencari informasi relevan, memahami konsep ilmiah, dan mencari informasi yang valid. Ciri sumber kredibel ada penulisnya ahli di bidangnya, diterbitkan institusi terpercaya, dan ada referensi dan data pendukung. Etika dalam mengutip yaitu menghargai karya orang lain dan mengutip sesuai konteks. Etika dalam menyusun referensi yaitu menggunakan gaya penulisan tertentu, lengkap dan akurat, dan sesuai urutan penulisan serta hanya mencantumkan sumber yang digunakan. Oke, selanjutnya dengan saya Naufal Zaki, MPM 2528. Oke, diraksi, kenali diri dan aksi. Tinggi mengenal diri sendiri, itu kan menentukan arah dan tujuan, problem solving dan manajemen waktu. Oke, selanjutnya ada resolusi, itu resolusi jelas dan spesifik, mencatat struktur. Yang selanjutnya ada adaptif, situasi open minded, pengembangan skill, bangun hubungan positif relasi. Selanjutnya ada skill perkuliahan, bangun keterampilan baik, bangun pola pikir fleksibel. Lalu ada cara upgrade skill. Yang pertama itu ada lewat akademik, itu bisa di aslab, lomba KTI, dan magang dan pelatihan. Dan ada juga non akademik, itu organisasi, kepanitiaan, UKM, volunteer. Oke, selanjutnya ada D4, itu ada sati, soft skill, hard skill, terintegrasi. Soft skill ada kalian teknis, interpersonal. Lalu ada juga hard skill adalah keterampilan teknik seperti penguasaan ilmu pengetahuan. Lalu ada juga perannya, soft skill itu mendukung kerja tim dan organisasi, mendukung proses pembelajaran dan interaksi selama kuliah. Kalau hard skill, itu yang pertama memahami materi kuliah, mengajar praktikum, dan yang lain menjadi bekal kompetensi profesi. Lalu ada juga hubungan soft skill dan hard skill, yaitu kemampuan teknis saja tidak cukup. Dan uh, oke, dan selanjutnya, oke, dan itu akan lanjut dengan teman saya. Baik, pertama ada ketika kita condong di hard skill. Yang pertama, bekerja sama tim. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan ide. Kemudian ada ketika hanya condong di soft skill, yaitu pertama kesulitan menyelesaikan tugas teknis secara mandiri dan bergantung pada orang lain untuk eksekusi suatu hal. Nah, ada how to growth pertama soft skill, aktif organisasi dan kepanitiaan. Kemudian ada berkontribusi, berkomunikasi dan interaksi. Kemudian di sini ada hard skill, maaf tipe. Pertama yaitu mengikuti pelatihan atau kursus. Kemudian yang kedua mengikuti proyek penelitian. Adapun di sini reaksi yaitu rekam aksi alumni. Yang pertama meningkatkan soft skill, yaitu komunikasi yang efektif dan kepemimpinan dan kerja tim. Kemudian ada meningkatkan hard skill. Yang pertama analisis sistem dan manajemen proses. Kemudian yang kedua penguasaan software seperti Excel, Mintap, ERP dan Python. Nah, adapun keterkaitan dari hard skill dan soft skill. Hard skill ini menyelesaikan tugas teknik, kemudian soft skill membangun jejaring dan memimpin. Kemudian ada penunjang daya saing. Yang pertama 14% organisasi, 36% sertifikasi, 12% kepanitiaan, dan 38% adalah magang.
Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Putri Menteri Pendidikan dengan NPM 25235. Saya akan memaparkan materi dari D5. Nah, yang pertama itu ada Microsoft Office. Microsoft Office ini adalah aplikasi yang sangat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan yang kemudian terletak pada kemudahan penggunaan dan kompatibilitas yang tinggi. Di sini saya akan memaparkan mengenai dua Microsoft yang lebih umum digunakan, yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Word. Microsoft Excel itu adalah digunakan untuk mengatur tampilan data dalam sel agar mudah dibaca dan dipahami tanpa mengubah nilai aslinya dengan format angka, warna, font, border, dan lain-lain. Manfaatnya itu adalah untuk memudahkan pembacaan data, menegaskan informasi penting, menyajikan data lebih profesional. Selanjutnya Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah aplikasi pengolah kata atau data yang umum digunakan untuk membuat, mengedit, dan mencetak dokumen. Selanjutnya adalah materi mengenai industrial mindset dan system thinking. Ini sistem itu pengertiannya adalah hubungan elemen atau subsistem yang saling berinteraksi, berfungsi bersama untuk tujuan tertentu. Nah, untuk sistem ini adanya elemen-elemen interaksi atau hubungan antar elemen, sesuatu yang mengikat antar elemen yang membentuk satu kesatuan dan ada tujuan bersama. Selanjutnya berpikir sistem, yaitu kumpulan komponen yang saling berkaitan hingga dapat mempengaruhi satu sama lain dengan prosedur dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada materi mengenai revolusi industri, yaitu kemajuan teknologi yang pesat yang melibatkan pergantian tatanan lama menjadi tatanan baru tanpa melalui kekerasan. Contohnya seperti munculnya komputer, internet, dan teknologi informasi. Selanjutnya materi mengenai flowchart. Flowchart ini adalah alat visual yang bermanfaat untuk menggambarkan proses, yaitu alir yang digunakan untuk proses dan juga langkah kerja. Nah, flowchart ini terdiri dari simbol-simbol yang dan garis panah. Perkenalkan, saya Septianto dengan NPM 25149. Di sini saya akan menjelaskan materi Day6, yaitu From Engineer to Leader. Jadi kesimpulan dari materi itu adalah kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama melalui karisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Peran ini penting karena mencakup pengambilan keputusan, menentukan arah, pengembangan tim, dan motivasi. Solidaritas juga menjadi bagian penting kepemimpinan, baik solidaritas mekanik yang menekankan keseragaman maupun organik yang menekankan saling ketergantungan. Implementasinya terlihat pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, motivasi, bertanggung jawab, dan menjadi teladan. Dengan hal tersebut, kepemimpinan dapat menciptakan kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, seminar KCC Kominfo Creative Partner, pengenalan desain grafis untuk mahasiswa baru menuju era digital. Sebelumnya saya James Banjangan dari 096. Peran desain grafis di mahasiswa itu yang pertama, perencanaan untuk proyeksi RDA dengan elemen visual dan tekstual. Kedua, menyampaikan informasi secara visual. Ketiga, meningkatkan daya tarik. Keempat, meningkatkan kualitas tugas, menarik perhatian dalam publikasi dan lain-lain. Kemudian tips desain cepat dan efektivitas menggunakan Canva itu hanya dengan menggunakan 2-3 font, menggunakan satu typeface, kemudian kombinasi warna yang harmonis, dan menggunakan kombinasi warna salah satu dari Analogies. Kemudian education and ethics on campus. Yang pertama, peran mahasiswa teknik industri adalah sebagai calon agen perubahan yang dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah kompleks di dunia nyata. Kemudian tanggung jawab mahasiswa teknik industri yaitu intelektual adalah menguasai ilmu dasar, berpikir kritis dan etis. Kemudian pentingnya menjalankan tanggung jawab secara konsisten yaitu untuk membangun kredibilitas dan integritas. Kemudian prinsip do and don'ts dalam kehidupan kampus. Yang pertama do yaitu gunakan bahasa yang sopan dan formal. Kedua don't, memanggil dosen dengan terlalu kasual. Mencet dosen di luar jam kerja kecuali urgent. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di 7, Speak Emotional Agility. Pentingnya public speaking, meningkatkan partisipasi diskusi kelas, mempermudah penyampaian ide, melatih berpikir kritis. Manfaat, komunikasi efektif, penyampaian ide lebih meyakinkan, persiapan menghadapi ujian lisan, sidang, dan forum ilmiah. Differentiated public speaking, mindset, teknik, dan latihan. Dan di sini ada active listening feedback. Kemampuan mendengar secara penuh dengan memberikan perhatian, pemahaman, dan respon yang tepat terhadap pembicara. Prinsip active listening, fokus penuh, tunjukkan perhatian, memberikan umpan balik dengan mengulang atau meringkas. Jenis positif, konstruktif, dan negatif. Dan ada emotional control, yang menyadari memahami mengatur emosi berbaca agar tidak mendominasi pikiran maupun perilaku seorang, reaksi emosional agar tetap sesuai dengan tujuan. Dan di sini ada financial literasi adalah kemampuan individu untuk memahami, mengelola, mengambil keputusan finansial secara bijak yang mencakup pengetahuan keterampilan terhadap uang dan produk uang. Dan ada money to sulit mengatur keuangan, ketergantungan orang tua, gaya hidup sosial yang tinggi, tidak punya tabungan atau investasi. Dan ada negatif impact, mengurangi darurat, meningkatkan risiko berutang, menghambat tabungan dan investasi positif. Dan di sini ada positif impact, menghindari pengeluaran impulsif, membantu belajar disiplin dan tanggung jawab finansial, meningkatkan kontrol diri terhadap gaya hidup yang tinggi. Baik, saya Vendo Kunar Ramadan dengan NPM 25173. Pada D8 di sini ada materi yang pertama, responsible for decision making, pengambilan keputusan yaitu proses tindakan dalam bentuk pengambilan terhadap hasil pertimbangan. Di sini ada perannya sebagai penentu arah, pemecah masalah, penggerak sumber daya dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya itu lingkungan pergaulan, kesadaran diri, pengendalian emosi. Yang ketiga, dampak konsekuensi yang dihasilkan, kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi secara objektif. Yang kedua, materi yang kedua itu tentang integriti dan sosial empati. Di sini membahas tentang integritas yaitu sikap ketika seseorang selalu jujur, bisa dipercaya dan konsisten antara perkataan serta tindakannya. Kenapa ini penting? Karena ini bisa menumbuhkan rasa percaya dan menjaga reputasi, menciptakan lingkungan akademik kondusif dan inspiratif, dan juga menegakkan sikap profesional yang konsisten. Di sini ada pengaruh jika kita tidak memiliki integritas. Yang pertama, pengaruh terhadap individu, reputasinya hancur, dan juga sanksi akademik. Institusi juga kena. Yang pertama, penurunan mutu pendidikan dan juga berkurangnya kepercayaan masyarakat. Oke, pada day 9 akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Rajab Dula dari NPM 25266. Terdapat materi berupa adaptability, growth mindset, and self-leadership, dan critical thinking. Adaptability adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif terhadap situasi baru atau tambahan. Terdapat 3 jenis, yaitu kognitif, mengubah pola pikir sesuai kebutuhan, emosional, mampu mengelola perasaan saat menghadapi masalah. Yang ketiga, perilaku, berani mencoba pendekatan baru. Tantangan adaptasi ada 3, yaitu stres budaya, perubahan budaya, dan teknologi. Strategi efektif mengembangkan adaptability, yaitu terbuka pada perubahan, belajar dari pengalaman, mengelola stres, bangun jaringan sosial, dan refleksi rutin. Growth mindset. Growth mindset adalah percaya kemampuan bisa ditingkatkan. Ada kebalikannya, yaitu fixed mindset, yaitu percaya kemampuan itu tetap dan tidak bisa diubah. Pengaruh, motivasi intrinsik, ketangguhan, dan ketekunan. Strategi menumbuhkan growth mindset. Self-talk positif, fokus pada usaha, jurnal belajar, cari masukan, berkumpul dengan orang-orang suportif. Pengambilan keputusan. Pengertian, memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jenisnya yaitu rutin, strategis, intuitif, dan rasional. Langkah-langkahnya yaitu identifikasi masalah, kumpulkan informasi, buat alternatif, pilih solusi terbaik, laksanakan dan evaluasi. Tipsnya yaitu gunakan logika dan data sebelum bertindak, minta sudut pandang orang lain dari orang terpercaya, pikirkan pro kontra dan risiko dari tiap pilihan, jangan buru-buru jika tidak darurat, refleksi dan evaluasi agar bisa belajar dari keputusan sebelumnya. Yang terakhir yaitu critical thinking. Terdapat 4 tahap, yaitu no thinking, half thinking, critical thinking, dan overthinking. Mengapa berpikir kritis itu penting? Yang pertama, mencari informasi dan hoax. Yang kedua yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Ciri-ciri berpikir kritis yaitu analitis, objektif, skeptis, reflektif, logis, komunikatif, dan terbuka. Langkah-langkah berpikir kritis yaitu identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, evaluasi bukti, melakukan pengambilan keputusan, dan refleksi diri. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Era Naila dengan NPM 25169. Saya izin mengakhiri presentasi dari kelompok kami tentang Decade of Days. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya.